Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Nah, kali ini aku akan membahas soal PPPK lagi. Nah, kali ini part ke-5 ya teman-teman. Nanti akan aku berikan 2 soal. Silahkan teman-teman pause terlebih dahulu videonya, kemudian teman-teman coba jawab kira-kira teman-teman sudah betul atau belum. Kemudian nanti seperti biasa ada pembahasannya juga. Gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung aja ya kita ke slide yang pertama. Slide yang kedua, soal pertama ya. Nah, ketika menemui soal panjang sekali seperti ini, seperti biasa teman-teman langsung aja baca pertanyaannya ya, biar tidak menghabiskan waktu. Teman-teman tuh tidak kehabisan waktu dalam menjawab soal sebanyak itu ya. Teman-teman harus mulai memanage waktunya. Oke. Nah, pertanyaan dari soal yang pertama adalah apa tindakan awal yang dilakukan oleh bidan ya. Nah, ini tuh soal yang sering banget keluar entah di UKOM, entah di SKB bidan, entah di PPPK bidan. Ini sering banget keluar ya, teman-teman. Tindakan awal, tindakan yang tepat gitu ya. Ini sering banget keluar. Oke, kita baca kasusnya. Nyonya T usia 32 tahun melahirkan anak ketiganya di puskesmas. Nah, setelah bayinya lahir, bidan menyuntikkan oksitosin 10 unit. Kemudian, bidan melakukan penegangan tali pusat terkendali. Nah, setelah 15 menit ternyata plasentanya tuh belum juga lahir. Kemudian bidan menyuntikkan oksitosin lagi yang kedua dan melakukan penegangan tali pusat terkendali lagi atau PTT ulang. Nah, ditunggu nih 15 menit, kedua plasenta tidak lahir dan terdapat semburan deras dari jalan lahir. Nah, kira-kira tindakan awal apa sih yang dilakukan oleh bidan dari kasus ini ya teman-teman? Tindakan awalnya apa? A. Menilai jumlah perdarahan, B. Melakukan KBI dan KBE, C. Melakukan rujukan, D. Melakukan manual plasenta, E. Memasang infus. Siapa di sini yang masih bingung? Apa tindakan yang tepat, apa tindakan awal? Nah, aku dulu pernah bikin videonya ya teman-teman, silahkan ditonton ulang. Nanti akan aku cantumkan linknya di description box. Nah, apalagi kalau optionnya itu membingungkan seperti ini. Kita bahas bersama ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sendiri kira-kira diagnosa dari kasus ini apa? 15 menit ya setelah diberikan oksitosin itu di PTT plasentanya belum keluar. Terus dikasih oksitosin yang kedua, lakukan PTT ulang juga belum keluar. Kira-kira apa nih? Nah, jawabannya E teman-teman. Kenapa jawabannya E? Oke. Diagnosa dari kasus di atas adalah retensio plasenta atau plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir. Nah, manual plasenta dilakukan jika ada tanda-tanda pelepasan plasenta atau muncul perdarahan tiba-tiba dari jalan lahir. Jika tidak ada perdarahan, maka jangan ya teman-teman, jangan dilakukan manual plasenta. Karena mungkin nih plasentanya melekat terlalu dalam, plasenta akreta atau inkreta. Nah, teman-teman, pokoknya kalau misalnya 30 menit ya nggak lahir plasentanya setelah diberikan oksi yang kedua itu, ternyata kok ada tanda-tanda pelepasan plasenta, muncul perdarahan tiba-tiba, boleh dilakukan manual plasenta. Tapi kalau nggak ada perdarahan ya teman-teman jangan dilakukan, karena takutnya plasentanya akreta atau inkreta, takutnya nanti malah putus gitu, nanti malah makin lagi ya teman-teman. Nah, tindakan awal berarti kita harus lakukan stabilisasi dulu teman-teman, yaitu dengan cara memasang infus ya. Kita lakukan stabilisasi dulu gitu. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 2, kasusnya masih sama, cuma pertanyaannya nih yang beda. Pertanyaannya adalah, apa asuhan kebidanan yang tepat sesuai kasus di atas? Kalau yang soal pertama adalah tindakan awal, kalau soal nomor 2 adalah apa asuhan kebidanan yang tepat.
Soalnya masih sama ya teman-teman, Nyonya T usianya 32 tahun melahirkan anak ketiganya di puskesmas. Setelah bayi lahir, bidan menyuntikkan oksitosin 10 unit, kemudian bidan melakukan PTT terkendali. Setelah 15 menit, ternyata pasiennya belum juga lahir. Kemudian bidan menyuntikkan oksitosin kedua, kemudian melakukan PTT ulang. Dalam 15 menit kedua, pasiennya masih belum lahir juga. Terdapat semburan deras dari jalan lahir. Kalau ini ada semburan deras ya teman-teman. Tadi ya di pembahasan soal yang pertama, kalau ada semburan deras berarti kita boleh melakukan manual plasenta ya teman-teman. Nah, yang tepat, asuhan kebidanan yang tepat untuk menangani. Jadi asuhan kebidanan yang tepat itu adalah asuhan kebidanan untuk menangani permasalahan yang ada. Di sini diagnosanya, kita tahu diagnosanya adalah retensio plasenta. Jadi bidan berwenang untuk melakukan manual plasenta gitu ya teman-teman, karena di sini juga ada semburan deras dari jalan lahir. Berarti jawabannya yang mana? Yang D. Ya teman-teman. Gitu. Kalau KBI dan KBI ini adalah kalau ada kasus atonia uteri ya teman-teman. Nah, di sini kan yang tepat. Jadi bidan tuh boleh melakukan manual plasenta. Kalau misalnya inkreta akreta langsung aja rujuk gitu ya teman-teman. Tuh. Manual plasenta. Oke, kita review ulang tentang penata laksanaan retensio plasenta ya. Jadi pemberian oksitosin pertama ya teman-teman, oksi pertama, kemudian di PTT selama 15 menit, PTT 15 menit. Kalau plasentanya lahir ya, ini plasenta lahir, kita langsung aja langsungkan masase, kemudian lanjutkan langkah APN-nya gitu ya. Kalau plasentanya nggak lahir teman-teman, beri oksitosin yang kedua, kemudian di PTT ulang selama 15 menit itu. Nah, kalau plasentanya lahir, ya udah kita masase 15 detik, kemudian lanjutkan langkah APN. Kalau masih tidak lahir plasentanya, berarti kan 30 menit ya. Itu dari pemberian oksi pertama 15 menit, kemudian plasentanya tidak lahir, dikasih oksitosin kedua, di PTT ulang selama 15 menit masih nggak lahir, maka jelaskan ke ibu akan menjalani manual plasenta. Nah, jelaskan prosedur dan tujuan manual plasenta, kemudian pasang cairan infus ya teman-teman gitu. Seperti itu. Nah, ini teman-teman, untuk teman-teman yang masih bingung apa sih bedanya tindakan awal dan tindakan yang tepat, aku pernah bikin video ini, nanti linknya aku cantumkan di description box ya. Oke. Nah, ini udah di slide terakhir, gampang banget kan? Jadi soal-soal seperti itu teman-teman memang harus teliti, memang harus jeli dan paham dulu apa sih diagnosa dari kasusnya gitu ya, jangan sampai salah gitu. Nah, quotes di slide yang terakhir seperti biasa, peluang tidak muncul begitu saja, kamulah yang membuatnya. Jadi kalau teman-teman pengen lolos, pengen dapat nilai bagus, ya teman-teman yang bisa menciptakan itu semua dengan seizin Tuhan, dengan seizin Allah ya, dan doa restu kedua orang tua. Seperti itu teman-teman. Nah, semoga apa yang aku sampaikan ini bisa dipahami. Mohon maaf kalau banyak salah kata ya. Dan aku doakan semoga teman-teman lolos PWPK dan semoga diberikan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.